Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aisal Sabila dari semester 2C. Di sini saya akan review mata kuliah Hukum Pidana pertemuan kelima yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH serta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Alidahayandi SHMH. Masih pada bab 3, yaitu bagian kedua mengenai cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Ada rekriminalisasi, yaitu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian, karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Adapun depenalisasi, yaitu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang, dan masih kemungkinan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misal, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Adapun mitigating, yaitu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi, hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Misalnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Kemudian dilanjut pada metode pembaharuan KUHP. Ada evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerimaan perjudian merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis atau kedua kali dalam buku 2 KUHP. Adapun kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara mengubah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada peraturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Kemudian ada global, yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Misal Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Kemudian dilanjut kepada bab 4 bagian pertama mengenai hubungan sebab akibat atau kausalitas atau causality. Adapun tujuan dari ajaran sebab akibat itu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Kemudian untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Nah, ajaran kausalitas ini merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Kemudian ada teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Pertama ada teori conditio sine qua non atau teori equivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingung's theory. Ini berasal dari von Bury dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain, baik syarat positif maupun syarat negatif. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Adapun kesulitannya yaitu terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Selanjutnya ada teori individualisme, itu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentunya saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau in concreto dalam menentukan akibat dari sebab dilihat sendiri-sendiri. Kemudian ada teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante factum atau in abstracto, yaitu serentakan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.